Ilkay Gundogan top skor Manchester City. Menarik melihat Manchester City bermain musim ini tanpa striker karena Aguero juga dibekap cedera parah dan Gabriel Jesus tak bisa diharapkan. Ketika tak memiliki striker, Manchester City ternyata masih bisa menang berkat Gundogan yang mendadak bisa menjadi top skor bagi Manchester City. Di musim ini, pada berbagai ajang, Gundogan telah mencetak 16 gol. Capaian itu bahkan mengalahkan Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan Riyad Mahrez. Tampaknya kebebasan dalam bermain yang diberikan bisa dimaksimalkan oleh Gundogan untuk terus mencetak gol. Tak hanya top skor di Manchester City, Gundogan juga tertajam di antara semua pemain Liga Inggris yang bermain di berbagai ajang. Tapi itu khusus sejak tahun 2021 dimulai saja. Tetap saja luar biasa, karena tak ada pemain Liga Inggris yang bisa melewati rekor 12 gol Gundogan dari 2021. Semakin spesial karena Gundogan berhasil mencetak gol melalui sundulan, hal yang jarang dia lakukan. Karena terakhir kali Gundogan mencetak gol dengan sundulan terjadi pada Desember 2018. Ketika itu, Gundogan berhasil menyundul bola masuk ke gawang Crystal Palace. Sambut jeda internasional, Pep Guardiola bakal cuti dari sepak bola. Menjelang jeda internasional pada akhir Maret 2021, manajer Manchester City Pep Guardiola meminta para pemainnya untuk pintar-pintar menjaga fisik. Hal tersebut Guardiola ungkapkan setelah membawa City mengalahkan Everton dalam pertandingan perempat final Piala FA 2020-2021 di Goodison Park Minggu 21 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kami telah membicarakan hal ini kepada pemain untuk berhati-hati. Akan tetapi, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kata Guardiola seperti dikutip dari Tribal Football. Saya berharap mereka bisa kembali dengan baik, sebab itu bukan hanya untuk menguntungkan kami, tapi juga baik untuk negara mereka, ujarnya. Setelah memberikan pesan khusus kepada sebagian besar anak asuhnya yang akan membela negaranya masing-masing, Guardiola membeberkan rencananya pada saat jeda internasional nanti. Dijelaskan Guardiola, jeda internasional perdana di tahun 2021 akan dimanfaatkannya untuk cuti. Dia pun mengatakan tak akan memikirkan sepak bola selama jeda internasional nanti. Dalam pekan ini, saya berjanji tidak akan memikirkan sepak bola. Saya juga tidak akan menonton pertandingan, ucapnya. Manchester City versus Dortmund dan dua generasi keluarga Haaland. Manchester City diundi bertemu dengan Borussia Dortmund di babak perempat final Liga Champions 2020-2021. Nama Erling Braut Haaland menjadi salah satu pusat perhatian. Pemuda 21 tahun Norwegia itu merupakan striker yang mematikan. Total 47 gol sudah dicetaknya dalam 48 penampilan untuk Dortmund sejak bergabung dari Red Bull Salzburg pada Desember 2019. Dortmund beruntung memilikinya. Duel City kontra Dortmund ada kaitannya dengan dua generasi keluarga Haaland. Oke, kita bicara soal sang ayah, Erling Haaland. Erling Haaland saat ini berusia 48 tahun. Dia adalah mantan bek dan gelandang tim nasional Norwegia periode 1994 sampai 2001. Sepanjang karir profesionalnya, ayah Erling Haaland pernah memperkuat 5 klub, satu di antaranya adalah Manchester City pada periode 2000 hingga 2003. Dia mencetak 3 gol dalam 35 penampilan untuk City di Premier League Inggris. Sementara itu, sang anak Erling Haaland sejauh ini telah mengukir 32 gol dalam 35 penampilan untuk Dortmund di Bundesliga Jerman. City akan bertindak sebagai tim home pada leg pertama. Partai tersebut akan digelar pada 6 April 2021 mendatang waktu setempat. Sementara di leg kedua, di mana Dortmund akan ganti menjadi tim home, dijadwalkan kick-off pada 14 April 2021. Siapa yang akan lolos ke babak berikutnya? Mantan klub Erling Haaland ataukah klub yang diperkuat Erling Braut Haaland? Rahasia Manchester City bertahan di 4 turnamen berbeda. Pep Guardiola panen pujian setelah membawa Manchester City tampil luar biasa di musim 2020-2021. Man City sebenarnya tidak memulai musim ini dengan baik. The Citizen hanya meraih 2 kemenangan dari 5 laga pertamanya di Liga Inggris. Setelah menderita kekalahan tersebut, Man City berhasil menorehkan 29 kemenangan dari 33 laga di seluruh kompetisi. Selain Piala FA, Man City masih berpeluang menjuarai Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala Liga Inggris. Pep Guardiola ternyata punya cara khusus untuk membuat Man City mampu bertahan di 4 kompetisi berbeda di musim ini. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan timnya selalu beradaptasi dan menyiapkan mental skuad baja di setiap pertandingan.
Guardiola kemudian menyebut laju impresif Man City saat ini merupakan salah satu pencapaian terbesarnya. Kami harus beradaptasi, sebab setiap pertandingan berbeda, kata Guardiola seperti dikutip bolasport.com dari Goal Internasional. Leicester biasanya bermain dengan 4 pemain di tengah, sedangkan Dortmund dan Leeds akan berbeda. Seorang manajer tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun ketika Anda memenangkan banyak pertandingan seperti yang kami lakukan dalam 4 bulan terakhir, itu karena Anda bisa beradaptasi. Ini bukan hanya taktik, melainkan mental untuk selalu siap di setiap pertandingan. Apa yang kami lakukan lebih dari luar biasa. Salah satu pencapaian terbesar yang telah kami lakukan bersama. Kami belum memenangkan apapun, jadi kami akan fokus dan kami akan melihat seberapa jauh kami sampai di kompetisi. Di musim dingin ini, dengan komitmen luar biasa di setiap kompetisi, saya tidak punya kata-kata untuk mengungkapkannya. Tutup Pep Guardiola. Ancelotti sebut Manchester City tim terbaik di dunia. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti tetap puas dengan timnya meski disingkirkan oleh Manchester City di Piala FA. Menurut dia, City adalah tim yang terbaik di dunia saat ini. The Toffees kandas setelah takluk 0-2 di Goodison Park, Minggu 21 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil itu, City berhak lolos ke semifinal. Pasukan Pep Guardiola itu berarti sudah mencatatkan 25 kemenangan dalam 26 pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi. Satu-satunya kekalahan itu diderita The Citizen tatkala dihajar Manchester United 0-2 di Premier League awal bulan ini. Selain itu, kemenangan atas Everton masih terus membuka peluang Manchester City memenangi quadruple. De Bruyne CS unggul jauh di klasemen Liga Inggris, maju ke piala final Liga, dan lolos ke perempat final Liga Champions. Carlo Ancelotti mengatakan, Everton sudah mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin. Hanya saja, level kedua tim yang membedakan. Kami ingin membuat mereka tidak nyaman, kata Ancelotti usai pertandingan dikutip NBC Sports. Tentu saja mereka senang menguasai bola, tapi kami bertahan dengan baik dan tidak membuat celah. Kami memainkan permainan yang ingin kami mainkan. Mereka punya pemain-pemain cadangan terbaik di dunia. Itu adalah pengalaman yang bagus buat kami dan kami tidak ada penyesalan. Sambung mantan pelatih Chelsea ini. Saya puas karena kami telah dikalahkan oleh tim terbaik di dunia. Carlo Ancelotti menambahkan seraya memuji Manchester City.